Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Dinamika Pembangunan dan Berkelanjutan. Baiklah, di sini kami ditugaskan untuk membuat video yang berupa di mana temanya itu apa sih yang Anda ketahui tentang pembangunan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, untuk sebelum memasuki videonya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Kevin George Gilen. Nama saya Gus Ibran. Dan saya Akram Irfandi. Dan yang terakhir saya Muhammad Danis Padra. Oke, baiklah, untuk penjelasan materi videonya akan kami sampaikan setelah yang berikut ini. Oke, di sini kami bakal mewawancarai atau menanyakan kepada warga setempat yang ada di daerah sekitaran kos ini. Saya akan menanyakan kepada warga-warga setempat apa saja pendapat mereka tentang yang mereka ketahui lah mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Baik, langsung ikuti saja. Oke, permisi guys. Kenapa? Bisa mohon waktu sebentar nggak? Boleh. Jadi? Oke, boleh berdiri dulu nggak? Oke. Nah, di sini nih kayak kita bakal menanyakan kalian atau mewawancarai berdasarkan keadaan lingkungan hidup yang sudah kita tempati sekarang ini. Kan sudah banyak sekali bermacam ragam, dari bisa kita bilang hasil sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya di sini, apa sih pendapat kalian berdua itu tentang pengelolaan lingkungan hidup? Dari saudara bisa dijelaskan? Oke, dari menurutku sih pengelolaan lingkungan hidup. Saya kasih contohnya aja, saya. Misalnya kayak dinas lingkungan kebersihan. Nah, mereka itu kayak membuat satu organisasi dan mereka itu mengambil sampah ke rumah-rumah. Jadi rumah-rumah mereka itu bersih gitu dari tong sampah yang disediakan di depan rumah. Jadi menurut saya pengelolaan lingkungan hidup itu kayak kita mengelola lingkungan hidup itu menjadi lebih baik. Nah, dari departemen kebersihan itu sangat efektif itu. Saja sih. Oke, jadi untuk kesimpulannya mungkin itu untuk meminimalisir pembuangan sampah sembarangan lah ya. Itu dia. Terima kasih. Kalau untuk saudara di sini pendapatnya? Kalau menurut saya ya soal pemerintah itu kayaknya ada yang kurang efektif gitu. Kalau dari saudara Eri mungkin dari sampahnya, kalau menurut saya itu dari kayak penambangan ilegal di sungai gitu. Kan banyak nih seperti yang kita tahu kayak penambang ilegal di sungai itu menambang di sungai tanpa melakukan kayak perizinan. Dan terus kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, ekosistem sungai itu akan rusak dalam jangka waktu singkat sih. Itu menurut saya. Ya, jadi untuk kesimpulannya mungkin untuk dari saudara agar lebih tertib dalam mengelola lah ya, harus ada perizinan dan lain macam sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja dari untuk pendapat warga setempat mengenai apa saja sih maksud mereka tuh tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oke ya. Jadi di sini saya akan menanyakan salah satu warga asli sini. Permisi Mas. Oh iya, ya. Kenapa? Bisa minta waktunya bentar? Oh, boleh. Jadi di sini saya akan menanyakan, mungkin Mas tahu tentang pengelolaan lingkungan hidup kan? Tahu. Nah, bisa berikan beberapa kata tentang dampaknya, bisa dampak positif ataupun negatif dari Mas ini. Pengelolaan, kalau dari dampak positif, jelas ya, kita bisa menyelamatkan lingkungan ya kan, mengurangi sampah-sampah semacam itu seperti mendaur ulang sampah. Tapi kalau menurut saya dampak negatifnya itu paling nggak ada sih, karena apa yang dilakukan itu positif kan, kita dengan mengurai sampah, mendaur ulang seperti itu. Menurut saya jadi nggak ada negatifnya, jadi adanya positifnya aja gitu. Oh gitu. Oke, jadi dampak tersebut lebih condong ke dampak positif kan? Iya, dampak Dan positif. tidak dampak negatif kan? Jadi untuk syaratnya sendiri itu untuk bisa menjadi dampak positif itu apa? Kira-kira? Pertama itu menurut saya syaratnya itu lebih ke kesadaran diri dulu. Anda tahu kan seperti rakyat Indonesia ini alasannya kebersihan sebagian dari iman, tapi masih buang sampah sembarangan, ya kan? Nah, jadi menurut saya itu dari kesadarannya dulu. Dengan adanya kesadaran itu seperti kayak orang di Jepang itu sadar kan mereka akan sampah. Nah, baru kalau ada dengan sadarnya sampah itu kita bisa melakukan pengelolaan sampah itu seperti itu. Untuk last question nih, Mas sendiri sudah bisa tuh mengelola pengelolaan lingkungan hidup ini ke dampak positifnya? Kalau saya sih belum bisa, karena kalau mengelola itu pasti kita butuh alat kan. Kayak misal nih sampah plastik jadiin
bata. Itu butuh alat khusus dan butuh cairan-cairan kimia khusus. Dan saya anak sastra jadi saya nggak ngerti ya. Tapi kita kan butuh alatnya juga. Tapi kalau saya ada kesadaran untuk bersih, jadi saya kalau buang sampah itu buang sampah pada tempatnya. Jika lo nggak ada tempat sampahnya, ya saya simpan dulu. Kalau udah ada ketemu baru saya buang, seperti itu. Terima kasih Mas untuk Ya, waktunya. sama. Dan mungkin itulah beberapa tanya singkat terhadap penduduk di sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Denis Fazaran. Saya akan menanyakan tentang upaya apa yang sudah dilakukan warga sekitar dalam keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup di sini. Baiklah, mari ke saya. Baiklah, di sini ada saudara siapa? Filipus. Baiklah, saudara Filipus. Saya akan menanyakan bagaimana upaya Anda dalam keberlangsungan pengelolaan sumber daya hidup. Lingkungan Oke, hidup. sebenarnya itu jawaban yang simple ya, terus juga semua orang pasti udah ngelakuin. Tentunya membuang sampah pada tempatnya juga ada menjaga pengelolaan lingkungan hidup ya, kebersihan gitu kan. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri yang paling sering dilakuin juga itu loh, membuang sampah pada tempatnya. Entah itu habis makan, atau habis minum, jadi selalu tepat pada waktu sampahnya kok. Makasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah. Oke, sekian saya rasa sekian dari kelompok kami. Mungkin itu aja beberapa tanggapan dari warga-warga lokal mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, langsung kan? Ah, closing,